Udah record. Gitu. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berdiskusi terkait materi yang telah kami sampaikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafizur Zaman dan rekan saya. Nama saya Muhammad Kazum. Oke. Setelah ini saya akan mempresentasikan terkait materi mutual information for feature selection. Oke, bentar, share screen. Oke. Apa sih feature selection itu? Feature selection adalah tahap di mana kita memilih fitur paling relevan untuk model machine learning, di mana kita dibanding menggunakan seluruh fitur yang ada, lebih baik menggunakan fitur-fitur yang relevan saja. Oke, selanjutnya yaitu tujuan fitur selection. Adapun yaitu mengurangi dimensi, berarti semakin dikit fitur yang kita gunakan, semakin sederhana model yang akan kita buat. Yang kedua, ada mengurangi overfitting. Jika fitur yang dipilih tidak relevan, akan dapat menyebabkan model akan salah dalam mempelajari pola yang ada. Lalu yang ketiga, ada mengurangi waktu pelatihan model. Semakin dikit fitur yang kita gunakan, akan semakin cepat dalam pelatihan model. Oke, selanjutnya apa sih mutual information itu? Mutual information adalah ukuran ketergantungan informasi antara dua variabel. Di sini yang dimaksud dua variabel tersebut yaitu antara fitur dan target. Lalu apa sih fungsi pada mutual information pada fitur selection? Yaitu mengukur seberapa informatif fitur terhadap target. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah fitur selection dengan mutual information. Mutual information sebagai berikut. Mutual information dengan X adalah fitur, Y adalah target, sama dengan sigma X dalam X, sigma Y dalam Y, probabilitas X, Y dikali log dengan basis 2 dalam kurung P X, Y dibagi hasil kali dari PX dan PY. Oke, selanjutnya yaitu interpretasi nilai. Untuk mutual information sama dengan 0 berarti X dan Y independen. Sedangkan jika mutual information lebih dari 0, ada ketergantungan antara X dan Y. Jika mutual information tinggi, maka ketergantungannya adalah kuat. Jika mutual information rendah, ketergantungan antara keduanya lemah. Berikut ini contoh kasus. Contoh kasus yaitu pengaruh jumlah kamar terhadap prediksi kategori harga rumah tinggi atau rendah. Kita di sini menggunakan dataset sederhana dengan jumlah 5 data yang tertera, yaitu yang pertama yaitu jumlah kamar 2 dengan harga rendah, jumlah kamar 3 dengan harga tinggi, jumlah kamar 2 dengan harga rendah, jumlah kamar 4 dengan harga tinggi, jumlah kamar 3 dengan harga tinggi. Yang pertama-tama kita harus menghitung probabilitas marginalnya.
dengan probabilitas kamar 2 yaitu 2/5 atau sama dengan 0,4, probabilitas kamar 3 sama dengan 0,4, probabilitas kamar 4 sama dengan 0,2. Untuk probabilitas harga tinggi sama dengan 0,6, dan untuk probabilitas harga 0 atau sama dengan harga murah yaitu sama dengan 0,4. Lalu langkah berikutnya yaitu menggabungkan probabilitas yang ada. Untuk kamar 2 dengan harga murah memiliki probabilitas 0,4. Lalu untuk kamar 3 dengan harga tinggi memiliki probabilitas 0,4. Lalu kamar 4 dengan harga tinggi memiliki probabilitas 0,2. Selanjutnya itu langkah ketiga, menghitung mutual information dengan rumus yang ada. Seperti yang kita tahu, berikut rumus untuk menghitung mutual information. Oke, yang pertama yaitu probabilitas untuk kamar dengan harga rendah sama dengan 0,4, untuk probabilitas kamar 2 sama dengan 0,4, untuk probabilitas harga murah sama dengan 0,4. Kita masukkan rumus. Untuk rumusnya adalah probabilitas gabungan yang bernilai 0,4 dikali log 2 dalam kurung probabilitas gabungan 0,4 dibagi probabilitas dalam kurung yaitu probabilitas kamar 2 dikali probabilitas harga murah. Dan hasil perhitungannya kurang lebih seperti itu. Dengan nilai akhir sama dengan 0,528. Lalu kita ulangi sampai yang terakhir. Lalu langkah selanjutnya yaitu menotalkan mutual information. Dari mutual information yang ada kita totalkan, lalu kita dapat 0,97 bits. Lalu interpretasi yang kita dapatkan yaitu dengan nilai mutual information sama dengan 0,97, berarti jumlah kamar sangat informatif untuk memprediksi harga rumah. Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Mutual information adalah metode seleksi fitur yang kuat karena mampu mengukur seberapa besar informasi yang dibagi antara fitur dan target. Nilai mutual information yang tinggi menunjukkan bahwa suatu fitur sangat relevan dalam memprediksi target, sedangkan nilai mutual information yang rendah menunjukkan fitur tersebut kurang berguna. Dengan menggunakan mutual information, kita dapat memilih fitur-fitur yang paling informatif, sehingga model machine learning menjadi lebih sederhana, lebih akurat, dan lebih efisien. Ini sangat berguna dalam pre-processing sebelum membangun model klasifikasi maupun regresi. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari Mas Kalzo mungkin ada pertanyaan? Ya. Itu ada dampaknya guys dari fitur selection sendiri. Kalau misal terhadap overfitting dan waktu pelatihannya. Bisa kita lihat di sini, fitur selection memiliki dampak yang signifikan terhadap overfitting dalam pelatihan model machine learning. Apa saja yaitu dengan menghapus fitur yang tidak relevan atau redundant, model menjadi lebih sederhana dan hanya fokus pada informasi yang benar-benar penting, sehingga mengurangi kompleksitas model dan membuatnya lebih general, artinya lebih baik dalam menghadapi data baru. Lalu yang kedua ada meningkatkan generalisasi. Fitur yang tidak informatif cenderung menyesatkan model dan meningkatkan kemungkinan overfitting. Dengan menyisakan fitur yang relevan, model belajar dari pola yang benar-benar bermakna, bukan noise. Lalu yang ketiga, meningkatkan akurasi validasi. Dengan mengurangi overfitting, biasanya akurasi pada data validasi atau data uji meningkat. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Iya, iya.
untuk pertanyaan berikutnya tuh kayak gini. Kalau apa sih bedanya probabilitas marginal sama probabilitas gabungan? Oke, oke. Secara garis besar itu untuk probabilitas marginal itu hanya terdiri dari satu variabel saja tanpa memperhatikan variabel lainnya. Misal kita memiliki variabel untuk X yaitu cerah, ya sudah, cukup di situ saja. Lalu untuk probabilitas gabungan, yaitu probabilitas dari dua variabel yang terjadi secara bersamaan. Oke, misal itu tadi kan X adalah cuaca yang ada kemungkinan cerah, mendung, dan hujan. Dan yang kita prediksi yaitu Y adalah orang membawa payung, ya atau tidak. Jadi probabilitas kemungkinan antara dua variabel tersebut. Misal X cerah, Y membawa payung. Nah, di situ kita melihat dari data yang ada itu berapa banyak di dalam cuaca cerah tersebut orang yang membawa payung. Ataupun sebaliknya, dalam cuaca cerah dan berapa banyak orang yang tidak membawa payung. Contohnya mungkin 50% dari jumlah yang ada. Mungkin itu saja, atau ada yang ditanyakan lagi? Oke, bagus bagus. Oke, jadi seberapa pengaruh sih mutual information pada fitur selection? Sangat berpengaruh dan efektif dalam proses fitur selection, terutama tugas-tugas klasifikasi. Karena dalam mutual information ini memberikan informasi yang berguna untuk memprediksi target yang memiliki keterkaitan atau dependensi dengan target. Lalu, dengan memilih fitur yang informasinya paling besar terhadap target, kita bisa meningkatkan akurasi dan efisiensi model. Fitur-fitur yang noise akan malah menyebabkan suatu model menjadi menurun performanya. Lalu yang kedua yaitu mengurangi overfitting. Fitur yang tidak relevan cenderung menyebabkan overfitting sehingga mutual information membantu membuang fitur tersebut. Yang ketiga yaitu mempercepat pelatihan model. Lebih sedikit fitur yang kita gunakan, maka semakin cepat dalam proses training, terutama di model kompleks seperti random forest atau SVM. Lalu menjadi alternatif untuk non-linear. Tidak seperti korelasi Pearson yang hanya mengukur hubungan linear, mutual information bisa menangkap hubungan non-linear antara fitur dan target. Oke, di sini ada tambahan dari ChatGPT yaitu kapan mutual information tidak cukup. Mutual information bekerja sangat baik untuk fitur target pairs, misalnya dalam klasifikasi, namun tidak mempertimbangkan redundan antara fitur, tapi bisa sama-sama informatif, saling duplikat. Lalu tidak cocok untuk data numerik kontinu tanpa pre-processing. Biasanya perlu discretization apa itu? Bentar, kita cari. Oh, ini. Jadi intinya mutual information ini tidak cocok untuk data numerik kontinu tanpa pre-processing. Lalu contoh pengaruh langsung. Misalnya kita punya fitur jumlah 100.
setelah menghitung mutual information-nya, ternyata itu dapat 15 fitur punya mutual information mendekati 0. Ini bisa dihapus karena 15 fitur tersebut hampir tidak sama dengan apa? Bukan hampir lagi, sama dengan fitur itu independen. Jadi kayak oh, sorry. Hampir mendekati nol ini berarti hampir tidak punya keterkaitan dengan target yang akan kita prediksi, jadi bisa dihapus. Lalu ada 5 fitur yang punya mutual information tinggi, dipilih sebagai fitur terbaik dalam pelatihan model. Dengan melakukan mutual information ini, kita bisa mengurangi fitur-fitur yang ada, menjadikan model kita lebih ringan, lebih akurat, dan lebih stabil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa ada kurang lebihnya? Mohon maaf. Atau ada yang ingin ditanyakan lagi dari Mas Kalzum? Mungkin sudah cukup ya, sudah cukup jelas juga. Oke, terima kasih. Oke, mungkin Mas Kalzum bisa mempresentasikan materi yang sudah disampaikan di kelas agar lebih paham lagi. Oh, oke oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya, wabarakatuh. ini saya bakal presentasi mengenai lab selection score for fitur score. Oke, lanjut. Nah, masuk ke bagian pertamanya tuh fitur selection. Nah, fitur selection ini adalah proses sistematis dalam pemrosesan data yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mempertahankan subset fitur paling informatif dari sekumpulan fitur asli yang tersedia dalam dataset. Nah, tanpa mengubah representasi aslinya. Fitur selection sendiri tuh kalau dalam singkatan yang atau dalam makna singkat ya, itu tuh proses memilih subset fitur yang paling relevan dari data untuk meningkatkan performa model machine learning. Nah, kemudian ada beberapa tujuan dari fitur selection. Yang pertama itu mengurangi dimensi data, dan kemudian yang kedua meningkatkan akurasi model, yang ketiga mempercepat proses pelatihan, yang terakhir mengurangi overfitting. Nah, setelah tadi fitur selection, kemudian masuk ke Laplacian score. Nah, Laplacian score sendiri itu adalah metode filter untuk fitur selection yang menilai pentingnya fitur berdasarkan kemampuan mempertahankan struktur lokal. Secara teknis, Laplacian score itu mengukur sejauh mana sebuah fitur mempertahankan kedekatan lokal. Nah, fitur yang cenderung memiliki nilai serupa untuk sampel yang berdekatan dalam ruang input memperoleh skor yang lebih rendah, menandakan bahwa fitur tersebut konsisten secara lokal dan memiliki kapasitas diskriminatif yang tinggi, bahkan tanpa memanfaatkan label kelas. Nah, di bawah ini, di dalam ini tuh ada rumus Levesian score, tapi rumus itu digunakan dalam aritmatika ya, tapi saya cantumkan aja. Nah, di sini studi kasusnya tuh kita gunakan 3 data iris ya, yang dimana terdiri dari 3 kelas bunga dengan masing-masing 50 sampel. Dan yang 4 fitur utama yaitu panjang, lebar, sepal, serta petal. Nah, diketahui bahwa fitur F3 panjang petal dan F4 lebar petal paling relevan untuk membedakan kelas. Hasil seleksi fitur menggunakan Levisian score menunjukkan urutan relevansi fitur yang konsisten dengan metode Fisher score atau supervised, menunjukkan bahwa meskipun tidak menggunakan label, Levisian score mampu menangkap struktur data yang signifikan. Nah, dari studi kasus ini ada hasilnya tuh, nah ini hasilnya tuh berupa visualisasi data. Yang pertama tuh, gambar pertama bisa dilihat ya, gimana fitur 1 dan fitur 2 tuh tidak terkorelasi lah. Gimana gambar-gambarnya tuh dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sesuai indikator, gimana kelas 1 itu bintang, kelas 2 itu ada lingkaran yang berwarna hijau, dan kelas 3 X berwarna merah. Itu secara acak-acakan. Jadi tidak berkorelasi
jadi bisa dikatakan bahwa fitur 1 dan fitur 2 ini tidak optimal. Nah, kemudian di gambar yang sebelah kanannya kan ada gambar yang tertera fitur 3 sama fitur 4. Nah, dari gambarnya tuh bisa dilihat bahwa kelas-kelasnya tuh terkolerasi secara sejajar, yang menandakan bahwa visualisasi datanya tuh optimal. Nah, kemudian setelah hasil visualisasinya tuh ada beberapa keunggulan ya Laplacian score ini. Yang pertama, tidak bergantung pada model klasifikasi atau unsupervised. Kemudian yang kedua, menangkap struktur lokal data. Yang ketiga, cocok untuk data berdimensi tinggi. Nah, Laplacian score ini memiliki kekurangannya juga. Yang pertama itu tidak menggunakan label. Yang kedua, sensitif terhadap noise. Yang ketiga, tergantung pada pemilihan parameter. Nah, oke, masuk ke kesimpulannya. Acquisition score sendiri merupakan metode seleksi fitur ya, yang efektif tanpa memerlukan label atau unsupervised. Mampu menghasilkan performa setara dengan metode supervised seperti Fisher score, dan idealnya digunakan bersama metode lain untuk memperoleh hasil analisis yang lebih optimal. Oke, sekian dari presentasi saya. Mungkin dari Mas Hafiz sendiri mungkin bisa bertanya atau punya pertanyaan. Oke, izin tanya. Di apa sini? Apakah dari Lapisin Score ini ada versi supervised-nya? Oke, mungkin bisa pakai bantuan ChatGPT ya, Iya. biar diskusinya tuh lebih terbuka lah. Oh iya, apa tadi pertanyaannya? Bisa diulang, Mas? Apakah di Laplacian Score ini ada versi supervised-nya kan di situ tertera unsupervised kan? Nah, apakah lab decision score sendiri mempunyai versi supervised? Kalau lab decision score itu bisa dibilang ada beberapa versi atau varian supervised yang mengadaptasi ide dasar Laplacian score dalam memanfaatkan label kelas. Nah, yang pertama itu ada Laplacian score, oh ini yang unsupervised yang tidak menggunakan label kelas. Nah, yang supervised ini nih, yang bagian kedua ini ada yang Laplacian score atau variannya. Nah, yang pertama tuh supervised grade based feature selection atau SGFS. Nah, itu menggabungkan struktur lokal dan informasi kelas. Kemudian ada Fisher score with graph atau graph Fisher, mirip dengan Fisher score klasik, tetapi menggunakan konsep graph Laplacian. Dapat dianggap sebagai varian supervised Laplacian score. Nah, kemudian yang ketiga itu ada supervised Laplacian score, yaitu modifikasi langsung dari formula Laplacian score dengan menyesuaikan bobot graf berdasarkan label. Misalnya, hanya menghitung kedekatan antara data yang sekelas atau masukkan penalti untuk data yang berbeda kelas tapi terlalu dekat. Oh, bagaimana, Mas? Wah, kurang jelas ya? Cukup, cukup. Sudah jelas. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya juga. Apakah Laplacian Score ini masih efektif jika struktur lokal datanya tidak terlalu jelas? Nah, apakah Laplacian score masih efektif jika struktur lokal datanya tidak jelas itu? Nah, di sini bisa dilihat ada jawaban singkatnya ya. Laplacian score akan menjadi kurang efektif jika struktur lokal data itu tidak jelas. Nah, kenapa? Nah, di sini ada dua penjelasan lebih lanjut. Yang pertama tuh, Laplacian score itu bergantung pada struktur lokal data, yang artinya tuh metode ini mengasumsikan bahwa data membentuk yang pertama tuh data membentuk manifold atau distribusi tertentu di ruang berdimensi tinggi. Jadi ya butuh data yang jelas untuk membuat atau
apa nih, manifold data tertentu di ruang berdimensi tinggi. Kemudian yang kedua tuh poin-poin data yang berdekatan secara geometris, memiliki label atau karakteristik yang mirip. Nah, jadi kalau data lokalnya tidak jelas tuh, label yang keluar tuh jadi tidak apa ya, kayaknya tidak tidak berkolerasi lah. Jadi butuh data yang jelas. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan juga yang terjadi jika seandainya struktur lokal data tuh tidak jelas atau tidak stabil. Yang pertama, graph Laplacian score yang dibangun tuh menjadi tidak representatif, sehingga nilai Laplacian score tuh tidak mencerminkan relevansi fitur dengan baik. Kemudian ada yang kedua tuh, fitur yang seharusnya tidak penting bisa mendapatkan skor tinggi dan sebaliknya. Yang ketiga, performance pemilihan fitur bisa menurun drastis, terutama jika digunakan untuk klasifikasi atau clustering. Nah, mungkin segitu aja penjelasannya. Apakah penjelasannya jelas, Jelas, Mas Mas. Hafiz? Jelas, jelas. Oke, Oke, mungkin mungkin ini lanjut ke pertanyaan terakhir ya. iya. Bagaimana Laplacian score ini membandingkan fitur yang memiliki skala, misal nilai antara rentang 0 sampai 100. Nah, intinya tuh Lewisian score tuh sensitif terhadap skala fitur. Semisal fitur dengan skala besar ya, besar misalnya 0 sampai 100, itu cenderung mendapatkan skor yang tidak sebanding dengan fitur berskala kecil. Nah, di sini kenapa kenapa bahwa fitur dengan skala besar misalnya 0 sampai 100 itu cenderung mendapatkan skor yang tidak sebanding dengan fitur yang berskala kecil tuh. Di sini bisa dilihat bahwa ada rumus ya. Rumus ini tuh mengatakan bahwa skor dihitung dari selisih kuadrat antara nilai fitur. Nah, jadinya tuh jika skor nilainya besar, selisihnya tuh juga besar dan hasil skornya tuh dapat mendominasi fitur lain. Nah, di sini ada juga dijelasin fitur-fitur solusinya. Solusinya itu ada normalisasi fitur. Nah, di sini itu ada beberapa ya. Agar Lewisian score adil dalam membandingkan fitur, perlu dilakukan proses seperti yang pertama tuh min-max normalisasi, yaitu mengubah semua nilai ke rentang 0,1. Kemudian ada J-score standar Gaussian, yaitu mengubah distribusi menjadi Bermian 0 dan standar deviasi 1. Nah, di sini juga yang terakhir, yang ketiga row normalisasi. Nah, ini opsional, di mana ini tuh digunakan untuk menjaga struktur global. Kadang setiap vektor fitur normalisasi itu agar memiliki apa nih, norma satu lah. Nah, di sini kalau dari jawabannya tuh direkomendasikan bahwa selalu normalisasi fitur sebagai menghitung Laplacian score. Kecuali kamu benar-benar yakin semua fitur sudah dalam skala yang setara. Nah, kalau misal itu kata aja. Oke, di sini ada kesimpulannya, Laplacian score itu tidak mengatasi skala yang otomatis. Kemudian yang kedua, perbandingan antara fitur yang berbeda skala bisa menyesatkan. Yang ketiga, normalisasi min-max atau J-score adalah langkah wajib sebelum menerapkan Laplacian score. Mungkin segitu saja. Apakah jawabannya jelas atau ada yang kurang jelas? Berarti intinya itu kalau ada perbedaan skala, Laplacian score ini harus dinormalisasi terlebih dahulu. Apa betul, Mas? Iya, Oke, oke, jelas, jelas. iya harus jadi normalisasi agar ada semisal apa ya, agar fitur-fitur yang memiliki skala besar tuh tidak mendominasi fitur yang lain. Hmm, Jadi biar seimbang. oke, oke. Oke, cukup. Oke, mungkin sekian segitu saja dari presentasi saya dan juga Oke, mungkin Mas Hafiz bisa tutup ya. oke, oke. Makasih, Mas Kalsum. Mungkin itu saja dari diskusi kami terkait materi yang telah kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.